Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam di diri kamu? Sebuah rahasia yang kayaknya nunggu buat diungkap. Nah, hari ini kita bakal menyelami Rahasia Dalam Rahasia, sebuah karya agung dari abad ke-12 oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ini memegang kunci untuk membuka misteri itu, yang ternyata tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Syekh Abdul Qadir membuka karyanya dengan sebuah gambaran yang indah dan dalam sekali. Coba bayangkan hati kamu itu sebuah cermin yang super kinclong yang diciptakan khusus untuk memantulkan cahaya ilahi. Tapi ya hiruk-pikuk kehidupan, kekhawatiran kita, keinginan kita, kesibukan kita, semua itu jadi debu yang nutupin cermin itu. Perjalanan spiritual, menurut beliau, adalah seni membersihkan kembali cermin itu sampai kilaunya kembali seperti semula. Terus siapa sih sosok di balik kata-kata penuh hikmah ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan sekedar penulis loh. Beliau ini raksasa spiritual yang dijuluki penghidup agama. Bayangin aja, ajarannya udah menggema selama hampir 1000 tahun dan warisan ilmunya tersambung langsung ke Nabi Muhammad. Jadi, ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah transmisi kebijaksanaan dari sumber yang paling murni. Nah, di bagian pertama ini, kita akan diajak dalam sebuah perjalanan kosmik. Kamu pernah bertanya-tanya nggak? Sebelum kita lahir, jiwa kita itu asalnya dari mana sih? Dan kenapa kita ada di sini di dunia ini? Yuk kita telusuri peta perjalanan jiwa yang luar biasa ini. Konsep ini benar-benar menakjubkan. Jadi sebelum ada bintang, sebelum ada galaksi, ciptaan yang paling pertama menurut kitab ini adalah sebuah cahaya murni. Cahaya inilah hakikat dari Nabi Muhammad yang kemudian jadi sumber dari mana setiap jiwa, termasuk jiwa kita semua, berasal. Jadi pada intinya, kita semua ini berasal dari percikan cahaya yang sama. Perjalanan jiwa kita ke dunia ini digambarkan seperti turun lewat beberapa lapisan. Coba bayangin, dari esensi cahaya yang murni, jiwa kita itu dipakaikan baju lapis demi lapis, baju atribut, baju spiritualitas, sebelum akhirnya dibungkus dengan jasad fisik kita. Setiap lapisan ini, meskipun perlu, ternyata juga jadi selubung yang bikin kita lupa sama hakikat cahaya asli kita. Dan inilah yang terjadi pada kita semua. Begitu terperangkap dalam tubuh dan terpesona sama dunia materi, jiwa kita mengalami semacam amnesia spiritual. Kita lupa dari mana kita berasal, kita lupa kampung halaman sejati kita, dan kita lupa janji suci yang pernah kita ikrarkan kepada Tuhan. Inilah yang disebut keadaan lalai, sebuah rasa keterputusan yang mungkin sering kita rasakan di kehidupan modern ini. Oke, jadi kalau kita tersesat dalam kelalaian, apa ada jalan pulangnya? Tentu saja ada. Bagian selanjutnya ini ibaratnya adalah kotak peralatan spiritual, cara-cara praktis untuk mulai mengelap debu dari cermin hati kita supaya ia bisa kembali memantulkan cahaya asalnya. Untuk bisa terbang pulang, kita butuh dua sayap yang seimbang. Satu sayap adalah syariat, disiplin luar, kayak aturan dan ritual yang menjaga tubuh kita tetap di jalan yang benar. Sayap yang satunya lagi adalah ma'rifat, pengetahuan batin yang membersihkan jiwa kita. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau coba terbang cuma pakai satu sayap, kita cuma bakal berputar-putar di tempat yang sama. Terus, kenapa semua ini penting? Nah, kutipan ini mengungkap tujuan kosmik di baliknya. Tuhan menciptakan kita supaya dia bisa dikenali. Jadi perjalanan kita untuk menemukan diri kita yang sejati itu pada dasarnya adalah bagian dari sebuah rencana ilahi yang jauh lebih besar. Pencarian pribadi kita adalah jawaban atas panggilan kosmik. Jadi titik mulainya dari mana? Langkah pertamanya adalah taubat. Tapi ini lebih dari sekedar bilang maaf ya. Bayangin kamu lagi jalan ke arah yang salah. Taubat itu adalah momen saat kamu berhenti total, putar balik 180 derajat, dan mulai melangkah ke arah yang benar, menuju Tuhan. Tanpa langkah pertama yang fundamental ini, kita nggak akan kemana-mana. Musuh terbesar dalam perjalanan ini ternyata bukan sesuatu di luar sana. Dia ada di dalam diri kita sendiri, ego. Nabi Muhammad bahkan menyebut perjuangan melawannya sebagai perang yang lebih besar daripada pertempuran fisik manapun. Kenapa? Karena si ego inilah yang terus-menerus meniupkan debu kesombongan, iri hati, dan kemarahan ke cermin hati kita. Nah, sekarang kita udah punya alatnya. Yuk kita lihat metodologi praktisnya yang dikenal sebagai tasawuf atau sufisme, yang merupakan cara untuk menggilap hati. Ini keren banget loh. Kata tasawuf itu sendiri ternyata sebuah peta jalan, setiap hurufnya menandai sebuah tahapan. Ta untuk taubat, titik awal kita. Sin untuk safa, saat hati menjadi jernih.
Wow untuk wilayah, mencapai kedekatan dengan Tuhan, dan fa untuk fana, puncaknya di mana ego kita melebur ke dalam realitas ilahi. Seluruh perjalanan terangkum dalam satu kata. Jadi, apa kain pembersih dan cairan penggilap untuk cermin kita? Itulah zikir, atau mengingat Tuhan. Mengulang terus-menerus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu fungsinya seperti amplas spiritual. Ia mengikis lapisan-lapisan karat kepalsuan dan menegaskan satu-satunya realitas yang sejati. Awalnya, zikir itu sesuatu yang kita lakukan dengan lidah. Tapi tujuannya adalah agar ia meresap lebih dalam, turun dari pikiran ke hati. Sampai pada titik di mana bukan lagi kita yang aktif berzikir, tapi hati kita yang berzikir dengan sendirinya. Setiap detaknya menjadi sebuah pengingat akan Tuhan. Setelah semua perjuangan dan pembersihan, apa hasilnya? Bagian keempat dan terakhir ini adalah tentang tujuan akhir perjalanan. Saat cermin yang telah bersih, akhirnya mulai memantulkan sesuatu yang luar biasa. Realitas ilahi itu sendiri. Pernyataan dari salah satu sahabat terdekat Nabi ini benar-benar menangkap esensi dari musyahadah atau penyaksian. Ini adalah momen di mana hati yang bersih berhenti melihat dengan cahayanya sendiri yang redup. Sebaliknya, ia menjadi jendela yang transparan, membiarkan cahaya Tuhan melihat melalui dirinya. Kamu tidak lagi melihat cahaya, kamu menjadi media bagi cahaya itu sendiri. Al-Quran menyebutnya dengan sangat indah, cahaya di atas cahaya. Bayangin aja cahaya lilin kecil, yaitu jiwa kita, ditempatkan di dalam matahari, yaitu cahaya ilahi. Cahaya kecil itu nggak hilang, tapi justru disempurnakan dan diterangi oleh cahaya yang tak terbatas. Ini bukan lagi soal kegelapan yang mencari terang, tapi tentang cahaya yang akhirnya mengenali sumbernya. Kutipan kuat dari Sayyidina Ali ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan dari jalan spiritual ini bukanlah sekedar percaya pada Tuhan yang tak terlihat. Tujuannya adalah untuk melihat dengan mata hati, untuk mengubah keyakinan menjadi kepastian. Ibadah yang lahir dari penglihatan ini punya kualitas yang sama sekali berbeda. Jadi, inilah inti dari rahasia dalam rahasia. Perjalanan kosmik yang maha luas itu, dari alam cahaya kembali ke hadirat Tuhan, ternyata bukanlah perjalanan keluar angkasa. Semuanya terjadi di sini, di dalam ruang suci hati kita. Alam semesta terhebat yang bisa kita jelajahi, ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Maka, izinkan aku meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh lihat ke dalam. Kalau hatimu itu adalah sebuah cermin, apa yang sedang dipantulkannya saat ini? Apakah pantulannya keruh oleh debu dunia? Atau adakah secercah cahaya dari rumah sejati kita yang mulai bersinar? Kalau perjalanan batin seperti ini menarik buat kamu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.